Dua sisi malam ini hadir dengan tema Frustrasi Trump, Iran membangkang, dukungan kian goyang dengan narasumber mantan Dubes Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirangjurit. Pengamat Timur Tengah, Faisal Asegaf. Pakar Strategi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Pengamat Timur Tengah, Abrani Syabirin. Dan pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Alhamdulillah kabar baik, Pi. Langsung kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Kita harap mudah-mudahan narasumber kita yang sudah hadir, terima kasih Bapak-Bapak dan juga teman-teman yang ada di studio serta pemirsa, ini tidak ada yang frustrasi begitu ya kalau menyimak tayangan kita pada malam hari ini, karena judulnya memang cukup merepresentasikan seorang Donald Trump, Presiden Amerika Serikat pada akhir-akhir ini. Kenapa seperti itu? Karena sudah kebingungan bagaimana lagi cara menghadapi Iran ini ya. Kita terus melakukan negosiasi, kita buka pintu negosiasi, tapi tak kunjung berhasil begitu. Bahkan sampai ada ultimatum terakhir dari seorang Presiden Donald Trump ini, yang kami berikan sekali lagi kesempatan terakhir untuk negosiasi sebelum kami lakukan pemenggalan. Ngeri banget nih sampai harus pemenggalan. Ya ngeri-ngeri sedap sih kalau ngelihat bahasanya Trump. Tapi kayaknya kita udah nggak aneh dengan statement Trump yang selalu berbicara kayak gitu. Karena memang ini klaim demi klaim selalu dilakukan. Tapi AS bilang bahwa negosiasi ini saat ini sedang berlangsung. Dikatakan juga bahwa ada Arab Saudi keterlibatannya di situ. Kemudian Uni Emirat Arab juga terlibat di situ. Oman. Nah ini beberapa negara diklaim sedang melakukan negosiasi terhadap Iran. Tapi justru dibantah sama Iran. Nah ini yang mau kita percaya yang mana nih? Ya karena mungkin wajar saja Iran membantah. Kalau kita ketahui mungkin juga kenapa serangan yang di ultimatum terakhir tadi dibatalkan oleh Donald Trump. Karena kita bicara soal kekuatan dari militernya Amerika Serikat lah. Ya kan, konon ya ada isu yang beredar sudah mulai menipis gitu ya kan. Dan juga yang menjadi pertanyaan kita semua adalah sudah mulai menipis untuk misil yang harganya jutaan dolar Amerika. Dan itu bisa dikalahkan oleh yang harganya hanya puluhan ribu dolar Amerika. Betul, drone dan rudal-rudal yang dibuat sama Iran ya. Tapi ya itu tadi, bahwa ini juga sama lagi, dibantah lagi nih sama Donald Trump tentunya. Bahwa ya hari ini mereka tetap mempunyai kekuatan amunisi yang luar biasa, rudal yang luar biasa, bahkan anggaran perangnya, wah itu juga ditambah kan begitu. Nah ini yang akan kita bahas pada malam hari ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saya ingin langsung ke Pak Dian. Baik, Pak Dian, jadi apa yang saat ini dilakukan oleh Donald Trump ini adalah bentuk frustasinya seorang Trump, atau memang ini bagian dari strategi Trump saja untuk misalnya menaikkan harga atau saham misalnya? Terima kasih. Tadi melihat Mas Arif sama Mas Aditya bicara, katanya Trump frustrasi. Kalau seorang Trump bisa frustrasi, berarti obatnya jalan. Karena Jalan? Orang sakit nggak tahu frustrasi. Tapi berarti dia jalan. Kenapa dia frustrasi? Karena dia ini lagi berburu dengan waktu. Dia sendiri sebenarnya di dalam negeri tekanan yang lebih berat. Tadi disinggung amunisi. Ternyata yang diberitakan di media mainstream, persenjataan rudal Patriot menipis sama Tomahawk bukan menipis, dikatakan 50%. Ternyata berita terakhir bilang 80%. Artinya terkuras untuk perang ini, bukan hanya 50%. Iya, bagaimana nggak khawatir? 1.500 rudal Tomahawk dan 1.000 Patriot itu untuk kekuatan global dia mengatasi masalah di dunia. Yang terjadi di dunia ya? Yang terjadi di dunia. Termasuk di Ukraina atau Taiwan? Ukraina dan kemarin Venezuela. Ternyata nggak perlu menggunakan banyak, menang. Mulai Ukraina, mulai kedodoran. Ditambah sekarang
Iran yang di luar dugaan. Orang waras dari dulu udah frustrasi. Kalau Trump masih sekarang baru frustrasi, ya karena memang dia tidak waras. Nah, dia baru merasakan sekarang. Apalagi coba jenderal-jenderalnya berapa yang dipecat, berapa yang mundur. Melakukan rotasi besar-besaran ya jenderal-jenderal. Besar-besaran. Ketika si coba Department of Defense diganti Department of War. Tanya jenderal-jenderalnya, tetap menyebut Department of Defense. Karena nggak mau pakai istilah war. Narasinya war. Tanya si Peter Hegseth, menterinya. Pete Hegseth. Ditanya, kenapa menteri jenderal-jenderal kamu semua mundur? Nggak bisa jawab tuh. Loh, artinya apa sih? Jenderal-jenderal itu nggak tahu harus apa kok. Dan kalau dibilang perang seperti ini jenderal-jenderal Amerika menginginkan, tidak. Afghanistan dan Vietnam menunjukkan sejarah bahwa Amerika untuk perang terlalu lama nggak akan bisa mengatasi tekanan di dalam negeri. Anda mau mengatakan militer Amerika Serikat sendiri tidak sejalan dengan pemimpinnya? Betul sekali. Apa sih kira-kira yang ada di benak pemimpinnya saat ini kok tidak sejalan dengan mereka yang melakukan serangan di Iran itu? Gitu? Jenderal-jenderal itu kan tetap manusia ya. Perhitungan taktik dan strategi militer harus jelas. Ini tujuannya perang ini? Apa tujuannya Amerika? Tidak. Mau bukti? Obama bisa selesai kok tanpa satu butir peluru pun dilontarkan. Loh, artinya apa? Rakyat Amerika juga tahu yang namanya perdamaian itu lebih indah. Jadi ini ambisi Donald Trump saja menurut Anda? Persis, itu aja. Ini saya selalu bilang, ini perangnya Trump, bukan perangnya Amerika. Makanya kalau dia sekarang frustrasi, saya cuma bisa mengucapkan Alhamdulillah. Saya ke Pak Sarki deh, di kubu yang seberang ya mungkin. Anda setuju, sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Dian? Saya nggak yakin kalau Donald Trump itu frustasi ya. Yang jelas karena dia sangat calculated risk, jadi sangat mengkalkulasi. Masalahnya yang dia kalkulasi dia itu apakah betul kepentingan Amerika. Jangan-jangan yang dalam kalkulasi dia itu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau kepentingan lain, dalam hal ini kepentingan Israel. Karena pada kaitannya juga kepentingan dirinya karena Israel itu adalah pendukung terbesar dari banyak faksi di Gedung Putih dan di Gedung Kongres kan. Nah, yang terjadi adalah mengenai soal kenapa dia harus menghentikan ancaman serangan yang akan memusnahkan serangan yang lebih hebat dari Perang Dunia Kedua dan segala macam. Itu sebetulnya nggak benar ya. Pada zaman Perang Vietnam dulu, sehari itu sudah ada 3.000 sorti penerbangan sehari. Kemudian selama 3 bulan berturut-turut tidak berhenti-henti. Itu namanya operasi Linebacker dan operasi lainnya ya. Nah ini peperangan 40 hari ini nggak ada apa-apanya dibanding Perang Vietnam. Jadi itu hanya omong-omong besar yang karena kita sudah jauh ya, kemudian kita sudah Gen Z itu sudah jauh dari era tahun 70-an Perang Vietnam, jadi kelihatan benar gitu ya. Padahal sungguhnya enggak sama sekali. Jadi kebanyakan omongan dari Donald Trump itu dibesar-besarkan. Kenapa dia berhenti? Ya karena pilihan antara untung ruginya maju perang dengan masalah logistik dan politik, itu enggak ada untungnya. Kalau di maju perang, masalah logistik untung rugi. Masalah politik untung rugi. Jadi untuk apa dilanjutkan? Ruginya boleh dijelaskan seperti apa ruginya? Ruginya begini, secara politik bila terjadi sesuatu memaksakan penyerangan padahal nanti akan dibalas oleh Iran, apakah sanggup untuk menangkis? Menyerangnya juga terbatas karena terbatasnya alat serang, kemudian menangkisnya terbatas karena hampir habis. Nah kalau nanti korbannya menambah korban lagi, menambah kehancuran lagi, tentu secara politik rusak ya namanya. Tetapi yang politik lebih ngeri lagi seperti kata Pak Dubes, itu di dalam negeri Amerika. Ini kan sudah naik harga, yang utama adalah harga bensin aja lah. Naik lagi ya Pak Sarki ya? Sempat turun. Saya ingat karena pernah diskusi di sini. Sebelum perang tuh 2,9 itu paling mahal di Florida tuh $2,9 per galon ya. Sekarang udah 4,9. Itu sama aja kalau kita bahan bakar bensin 15.000, itu naik menjadi 27.000 atau 26.000. Itu udah berontak itu. Itu udah demo besar di seluruh kota Jakarta itu atau di Indonesia. Nah, di Amerika ya mungkin orang nggak demo ya, tetapi maksudnya nggak demo khusus itu, tetapi demo secara yang tidak diberitakan oleh media Barat, itu banyak sekali demo menunjukkan ketidakpuasan antara demo anti perang dan demo mengenai soal ini. Dan yang paling besar itu masalahnya adalah ekonomi. Betul harga minyak naik, tapi yang paling berat itu adalah bagi petani. Karena pendukung Trump itu kebanyakan orang-orang sederhana, petani,
ataupun pekerja bawah yang banyak petani lah, yang sangat kesulitan. Dengan bunga obligasi 10 tahun Amerika sudah 5%, malah 4,5% sudah merah ya. Dengan 5% artinya apa? Setiap peminjaman uang itu akan dikenakan bunga sangat tinggi. Yang terjadi bagi petani Amerika sekarang, Amerika itu kan eksportir gandum, eksportir kedelai terbesar di dunia. Tempe yang kita makan tuh buatan Amerika itu produk luar negeri itu, ya bukan barang murah itu tempe itu. Sekarang tempe jadi mahal sekali. Irisan tempe tipis-tipis kan sekarang. Balik kembali, kenapa? Karena kalau petani di Amerika kan industri ya. Dia kalau mau mulai musim panen, dia pasti pinjam ke bank. Pinjam ke bank dengan bunga tinggi, maka dan harga pupuk tinggi, karena pupuk itu diimpor dari Timur Tengah dan pupuk naik 2 kali lipat, maka dengan uang yang dia pinjam, dia bisa beli pupuk dengan jumlah lebih sedikit. Baik. Dengan pupuk lebih sedikit itu, kalau begitu dia pakai menanam gandum atau menanam kedelai, maka hasilnya saat dijual nanti tidak cukup untuk membayar bunganya, artinya dia rugi. Baik. Makanya kemarin mereka minta 95 miliar dolar untuk perang dan untuk membantu petani, ya ini. Biar Baik, tidak kehilangan elektabilitas, Dukung, kepercayaan tapi kan trustnya, terlambat. segala macam. Musim tanam sudah lewat, hampir 3 minggu. Oke. Nah artinya kan sama aja. Dan ini kalau perang dilanjutkan, Iran nggak buka Hormuz, celaka. Meskipun memang ternyata perang itu kemarin dilanjutkan dalam rangka si Trump mau mendapatkan keuntungan dari minyak yang naik. Karena minyak Amerika kan mahal sekali. Betul. Nggak bisa bersaing kalau harganya cuma $70. Oke. Dia minta harus naik $80 agar ada untungnya. Shale oil itu kan nggak mahal sekali, ongkos produksinya $50 dibanding minyak Timur Tengah ini. Padahal penghilangan minyak Amerika itu hanya bisa menghilang minyak Timur Tengah. Oke. Berarti praktis cadangan reserve, national strategic reserve-nya itu udah habis karena impor dari Timur Tengah tertutup kan. Oke. Baik. Sedangkan minyak Amerika sendiri dijual dengan keuntungan besar ke Eropa. Oke. Jadi duit Eropa terkuras, ekonomi Eropa juga ambruk juga. Baik, Bang Syarki, itu dari faktor ekonomi. Kalau kita berbicara soal faktor kekuatan militer Amerika sendiri saat ini, data yang Anda miliki seperti apa? Sudah alat penyerang sudah sangat tipis, seperti rudal penangkis sudah hampir untuk THAAD anti balistiknya tinggal 1/5. Jumlahnya tinggal cuma 200 biji untuk anti balistik untuk seluruh dunia loh. Ya. Itu. Kemudian rudal Patriot itu jumlahnya nggak sampai 2.000. Dan itu harus dibagi untuk beberapa teater seluruh dunia. Rudal penyerang itu lebih parah lagi. Itu di bawah 50%. Padahal dunia ini harusnya maksimum di Asia Barat, Timur Tengah. Saya bilang Asia Barat sekarang. Itu maksimum cuma 2%. Sekarang sudah lebih dari 50%. Artinya nggak kebagian di Taiwan, nggak kebagian di Eropa. Kuota nggak semua kebagian kurang menipis lah begitu ya. Dan itu kan nggak make sense melanjutkan perang. Dan untuk produksinya itu lama sekali karena pada akhirnya semua peralatan perang Amerika dari F-35 sampai rudal semua membutuhkan Oke. Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Bang Syarki. Bang Syarki, tadi Anda mengatakan bahwa mulai dari rudal penyerangnya, kemudian sistem pertahanannya ini sudah menurun drastis. Tapi kan anggaran perangnya juga digelontorkan cukup banyak. Amerika itu nggak ada masalah dengan uang untuk beli senjata. Uangnya banyak lah. Masalahnya adalah kemampuan produksi senjata. Jadi pada tahun 91 pas saat Perang Teluk, kita terkesima dengan kehebatan senjata smart bomb atau smart rudal. Dengan smart rudal ternyata titik-titik itu cukup dengan 1-2 bom dengan pesawat F-117 stealth, 1 bom aja bisa menghancurkan pusat komando. Nggak perlu ngirim 100 bom, 100 pesawat, cukup 1 bom. Sangat presisi. Akhirnya berubahlah, berubahlah doktrin perang Amerika. Nggak perlu orang banyak, yang penting senjatanya canggih, canggih. Ya tetap banyak, tapi canggih dikurangi. Pasukan darat dikurangi, udara tapi jumlah pesawatnya berkurang, harga makin naik, rudalnya makin presisi. Dengan anggapan jumlah 5.000, 6.000 rudal itu cukup untuk paling disikat dengan 500 rudal, selesai itu lawan sudah nggak bergerak, bergeming. Ya. Itu pemikiran Ya, karena musuhnya kan Suriah, Libya, Irak, yang semuanya sekali sapu selesai game over. Karena mereka memiliki sistem pertahanan yang tersentral, dengan pimpinan tersentral yang kalau pemimpinnya terbunuh atau tertangkap selesai. Ya. Oke. Nah, Makanya tapi menghadapi Iran, membuat sebaliknya, pemimpinnya hancur mati. Berapa ini tetap aja jalan karena dia buat sistem central command-nya lain, berbeda. Tapi bukan itu. Soalnya sekarang adalah dalam waktu 30 tahun terakhir itu industri senjata Amerika, military complex itu menghususkan pada senjata yang canggih, yang stealth, yang presisi, durasi tinggi, presisi, mahal. Ya. Dibuat mahal, sangat mahal dengan biaya tinggi. Nah, tapi masalahnya senjata yang mahal ini memerlukan beberapa peralatan, contoh aluminium
kualitas aircraft. Aluminium ini dihasilkan hanya dari Timur Tengah. Dan itu sekarang berhenti juga. Ya. Oke. Semua senjata itu semua pakai bahan aluminium dan pesawat juga. Itu yang Tapi disebut yang paling gallium gawat tadi itu ya? namanya gallium. Ada 5 produk derivat daripada aluminium, termasuk gallium, Ya. itu digunakan sebagai bahan untuk sensor, bahan untuk peralatan karena dia tahan suhu tinggi dan tidak berupa sifat logama dalam tertentu dan pakai sensor. Sensor rudal jarak jauh, sensor untuk GPS-nya, sensor itu yang mengakibatkan rudal Patriot, rudal hampir 90% daripada rudal Amerika membutuhkan gallium. Pesawat F-35 perlu gallium, bahkan hampir sekitar 300 sampai 400 kilogram beratnya itu dari bahannya gallium, Baik. komponen gallium. Nah, apa yang terjadi? Masalahnya gallium itu tidak diproduksi 40 tahun terakhir Amerika tidak produksi gallium. Bahkan aluminium kualitas tinggi pun tidak. Nah, sekarang mereka kan memiliki musuh kompetitor di dunia. Ya. Masalahnya gallium itu diproduksi oleh 99% gallium dunia Timur Tengah. diproduksi oleh Tiongkok. Cina, oke. Yang menjadi kompetitor utamanya bahkan. Yang saat ini mengembargo Amerika. Ya. Itu alasannya kenapa kapal siapapun mau dari Arab, dari Iran, dari manapun begitu lewat Hormuz dan lewat Al-Mandeb tidak akan di-stop oleh Iran, tidak akan di-stop oleh Houthi, tidak akan di-stop oleh Amerika, lewat terus. Karena kalau sampai itu di-stop, Amerika nggak bisa dapat logam jarang yang sudah dikurangi produksinya, tapi sama sekali akan dihentikan. Baik. Oke, saya ke Pak Tabrani kalau gitu. Dengan melihat penjelasan yang disampaikan oleh Pak Syarki ini, Pak Tabrani, artinya begini, daripada bluffing terus dan jelas ketahuan banget frustasinya bagi sebagian orang, perang dihentikan saja kalau gitu. Begini, saya melihat Trump itu bukan frustasi, tapi dia tidak punya, ini perang ini strategi apa yang mesti dipakai, Oke. tujuan perang ini apa gitu. Karena itu ya petinggi militer kan ganti-ganti terus itu. Iya. Misalnya mula-mula dia minta izin tuh perang 15 hari selesai. Tapi kan nggak selesai. Karena apa gitu? Karena itu tujuan perang itu dia mau ngapain? Mula-mula tujuannya kan mau ganti rejim. Ya. Nggak tercapai gitu. Ya. Kemudian mau ganti diganti dengan efek Fury mula-mula kan. Ya, efek Sudah Fury. tuh presisi Fury, economic Fury gitu kan. Ya. Itu nggak ada yang tercapai. Karena itu rakyat Amerika sekarang ini kan mulai menghukum Trump gitu. Hukuman itu ya yang paling ringan sekarang ini kan dalam pemilihan November. Senat di Michigan. Itu kan yang terpilih kan lawan Trump dari Partai Demokrat. Itu Abdurrahman As-Sayyid As-Sayyid itu, itu ya? orang asli Mesir. Oke. Itu udah berantem hari ini dengan Trump gitu. Iya. Tambah frustasi dong kalau gitu. Iya begitu. Ya, artinya frustrasi dong. Bukan, dia sudah dihukum oleh rakyat Amerika. Ya, ya. Oke. Dia dihukum. Yang kedua, hukuman mungkin berikutnya, dia nggak akan diloloskan lagi untuk nyapres tahun 2000, ya akhir 2028 lah ya. Secara konstitusi. Nah kan sekarang belum ada keputusan. Oke. Nanti mungkin hakim-hakim itu dia sudah nggak berhak lagi gitu. Dengan dalih mungkin dia sudah 2 kali Ya. menjadi presiden gitu. Oke. Jadi kesalahan Trump ini kalau dia masih lanjut, gitu, Oke. kita teringat dengan kisah kesalahan Presiden Kennedy ketika masuk ke Kuba gitu. Itu nggak pakai strategi yang jelas. Ini mau perang atau apa? Atau apa? Gitu. Akhirnya dia bentrok sendiri dengan aparat militernya, susah dengan CIA. Gitu. Ya kan, itu kesalahan Kennedy yang paling besar. Gitu. Jadi komunisnya tidak digulung, malah 2 tahun kemudian dia tertembak kan. Ya. Oke. Itu kesalahan Kennedy yang terbesar karena dia berperang tidak mengajak petinggi militer. Jadi apa yang sedang dimainkan oleh Donald Trump saat ini? Ini kalau saya lihat, jadi kalau kerangka atasnya Donald Trump tuh ya boleh bilang gagal lah ya. Gagal dia. Karena tujuan tidak tercapai. Oke. Dalam perang nggak tercapai tujuan ya gagal dong. Betul. Iya. Tapi ada kerangka menengah. Kerangka menengah itu mungkin dan terus sedang dilaksanakan. Itu taring-taring Iran itu sedang dipatahkan oleh Amerika. Taring-taring Iran. Taring-taring Iran. Siapa yang Anda maksud? Taring pertama itu kan taring Iran tuh di Hizbullah. Proksinya gitu. Oke. Itu kan sekarang diminta untuk berdamai kan. Ya. Hizbullah kan tidak mau meletakkan senjata. Ya. Maka yang akan disuruh serang melucuti senjata itu pasukan Syria gitu. Ahmad Al-Shara. Jadi beriringan bersama itu orang Syria kan marah banget nih ke Hizbullah ini. Karena dendam perang yang lama kan.
lama gitu. Sejarah. Mantan pasukan Bashar al-Assad itu kan banyak berkumpul di Lebanon Selatan sekarang. Oke. Nah, sekarang nasionalisme Lebanon mau dikuatkan, tentara nasional mau dibangun, maka sipil bersenjata mungkin dibatasi. Nah, sipil bersenjata ini kan Hizbullah. Ya kan? Itu yang kita lihat gitu. Kemudian yang proksi Iran yang sudah gagal total itu ya mungkin kita boleh lihat di Gaza kan. Di Gaza kan sekarang ini Gaza juga mengambil keputusan sendiri gitu. Dia tidak lagi tanya Iran. Malah dia menentukan nasib sendiri. Oke, kami mau meletakkan senjata dengan syarat Israel juga menarik diri dari Gaza. Jadi dengan Hamas ya maksud Anda? Hamas ya. Jadi itu yang kita lihat gitu. Itu sedang dilaksanakan. Tapi kenapa perang menurut saya belum akan berakhir? Karena pendekatan Amerika itu tidak cukup hanya dengan pendekatan militer, gitu. Tapi ada non militer. Gitu. Pendekatan non militer itu pendekatan ekonomi. Itu mesti itu. Nah, Trump memperpanjang perang ini kan senjatanya kan ditagih nanti ke negara-negara Arab yang bayar itu. Masih bayar negara Arab. Misalnya berapa dia habis modal perang selama, ini kan udah bulan ke-6 ini. Iya. Itu Dari ditagih ke 28 negara tahun. Arab. Masih dia tagih. Oke. Nah itu yang sedang berjalan terus. Jadi di samping pendekatan militer, ada pendekatan ekonomi. Oh, Dan pasca Perang Dunia Kedua, Amerika tuh tidak hanya, kalau dia kalah itu masih ada pendekatan di luar non-militer. Misalnya dia kalah di Vietnam, seperti Bapak bilang tadi itu. Itu kan kalahnya karena penduduk Amerika tidak lagi menyokong perang itu. Oke. Nah di Timur Tengah, itu moral pasukan Amerika itu lama-lama jatuh itu. Karena begini ya, seorang tentara itu kan tidak hanya bisa menembak, tapi dia juga punya proud gitu kan, kebanggaan sebagai seorang prajurit. Kalau dia pulang ke Amerika, dia dicaci maki oleh rakyat, dia nggak semangat untuk perang. Karena itu dia pertimbangan begitu gitu. Baik. Itu yang terjadi di Irak, yang terjadi di Afghanistan, dan sekarang terjadi di Iran. Gitu. Baik, saya ingin ke Bang Faisal. Mungkin boleh ditanggapi apa yang disampaikan Bang Tabrani. Apakah Anda setuju bahwa taring-taring Iran ini lagi dilemahkan oleh Amerika Serikat? Atau justru taring ini malah semakin panjang dan kuat menurut Anda? Saya sepakat sih perang akan masih lama. Karena kalau saya melihatnya begini. Ini kan Trump ini kan saya menyebutnya pembela Israel sejati. Jadi kalau dulu Presiden Amerika Harry Truman itu adalah Presiden Amerika paling berjasa pertama buat Israel karena cuma butuh 11 menit untuk mengakui berdirinya negara Israel setelah dideklarasikan oleh David Ben Gurion 14 Mei 1948. Dia kemudian jadi Perdana Menteri pertama. Nah, Trump ingin juga masuk dalam catatan sejarah karena kita tahu kalau menurut buku The Power of Zionist Lobby in the US karangan dua profesor dari Harvard, Profesor Stephen Waltz dan saya lupa satu lagi, itu John Mearsheimer ya, itu bahwa kekuatan lobby Zionis di Amerika itu sangat kuat. Jadi makanya ada istilah namanya Israeli Firsters di Amerika. Itu bisa orang pejabat sipil, pejabat militer, terus konglomerat media, konglomerat di bursa-bursa saham. Nah ini Trump ini sudah membuat jasa pertama. Jasa pertamanya adalah dia menjadi presiden Amerika pertama. Presiden di seluruh dunia malah, bukan hanya Amerika. Yang mengakui Yerusalem Barat maupun Timur sebagai ibu kota Israel. Itu 6 Desember 2017. Dilanjutkan dengan pemindahan kedutaan besar Amerika pada 14 Mei 2018. Ulang tahun ke-70 berdirinya Israel. Itu dianggap berjasanya ya? Berjasanya. Nah yang sekarang sedang dilakukan tiga itu adalah pertama dia ingin menghancurkan rezim mullah di Iran. Makanya kita lihat walaupun pertama kali nyerangnya bareng, terus Israel kan abis itu minggir, dia lebih fokus ke Libanon, dia lebih fokus ke Gaza. Trump ternyata terus melanjutkan perang, walaupun menurut rakyatnya, pejabat militernya ataupun anggota Kongres ini bukan perang kita. Seperti kata mantan direktur CIA di awal, John Brennan bilang, Iran itu bukan ancaman buat kita. Artinya Iran itu hanya ancaman buat Israel. Jadi perang yang sedang dilakukan Trump, itu adalah jasa Trump untuk bagaimana melenyapkan ancaman utama untuk Israel. Untuk Israel Nah makanya di sisi lain dia juga lewat Dewan Perdamaian yang rencana 20 poin itu, rencana perdamaian Gaza, itu kan mandat utamanya cuma 2. Bagaimana melucuti senjata Hamas dan mendemilitarisasi Gaza. Artinya itu juga untuk keamanan Israel. Nah kemudian juga di Libanon sama.
Makanya ketika terjadi gencatan senjata, itu November 2025, itu kan yang diminta Amerika sama Israel adalah lucuti senjata Hizbullah. Cuma kan pemerintah Libanon kalah kekuatan militer ketimbang Hizbullah. Jadi ya saya melihat bahwa Trump ini memang ingin menjadi masuk dalam catatan sejarah presiden paling berjasa buat Israel. Jadi dia tidak peduli lagi kondisi dalam negeri, apapun pertimbangan ini. Dia akan terus melanjutkan perang. Kalau saya melihat seperti itu. Mungkin yang bisa menghentikan ya kemungkinan menjelang pemilihan setelah nanti, November. Oke. Terima kasih. Ya, Tapi itu kan berdasarkan survei-survei yang ada di Amerika Serikat, ini kan tergerus kan. Makanya sesuai dengan judul kita pada malam ini, dukungan kian goyang kan. Gitu. Masa sih ini tidak menjadi perhatian juga buat seorang Donald Trump gitu? Salah satu donatur terbesarnya Trump waktu pemilihan terpilih itu 2020. Itu kan salah satunya kan konglomerat Yahudi, pro-Zionis namanya Sheldon Adelson. Dia itu raja judi Las Vegas, sudah meninggal. Istrinya namanya Miriam Adelson. Itu yang wacana yang berkembang di Israel sekarang setelah Trump terpilih kembali, itu adalah bahwa nanti Israel di bawah Trump era kedua, Israel akan diberikan hadiah pengakuan kedaulatan terhadap tepi barat. Karena kan tepi barat ini kan wilayah yang juga sudah dirampas melalui sekitar lebih dari 250 pemukiman Yahudi. Itu dihuni paling sedikit 600.000 orang Yahudi dan itu melanggar hukum internasional. Jadi saya kira Trump memang tidak peduli lagi. Jadi kalau buat Trump yang penting adalah kepentingan Israel, kepentingan Zionis karena ya lobby Zionis di Amerika itu sangat kuat. Jadi Trump tidak akan mempedulikan itu demi kepentingan Zionis. Kalau kita lihat kasusnya seperti ini, kita tahu kasus John F. Kennedy yang tertembak. Itu sudah dirilis dokumen rahasianya. Itu ternyata pelakunya Mossad. Karena John F. Kennedy ya tidak setuju dengan program nuklir Israel yang reaktor di Mona. Dan itu kan dibantu melalui Prancis. Kembali di dua sisi, saya ingin sedikit ya, melanjutkan ke Mas Faisal Assegaf. Mas Faisal, kalau kita lihat kan saat ini kan seakan-akan Iran ini tidak menggubris sama sekali. Ultimatum negosiasi yang disampaikan oleh Donald Trump, bila mana negosiasi terakhir ini tidak disambut, kami akan lakukan pemenggalan, kami akan lakukan yang sebagaimana Pak Sarki bilang tadi, ini melebihi dari perang dunia, seperti itu. Nah pertanyaannya, kenapa Iran melakukan itu? Apakah Iran saat ini memang juga sedang fokus bersama dengan negara-negara di kawasan tersebut, begitu melakukan konsolidasi, salah satunya kan Selat Hormuz? Yang pertama ini kan sejarah bangsa ya. Mereka kan bangsa Persia itu bangsa penakluk, jadi nggak pernah ditaklukkan. Nah itu yang membuat sebuah bangsa itu punya pride, punya kebanggaan karena mereka punya sejarah yang ya istilah membuktikan itu. Terus kedua adalah kultur Syiah. Jadi ideologi Syiah itu kan Imam Ali juga wafat, terbunuh. Terus Imam Hussein juga di Padang Karbala. Jadi buat orang-orang Syiah, ya buat mereka tuh mati syahid itu bukan masalah. Karena imam-imam mereka yang merupakan imam panutan, idola mereka adalah semuanya mati syahid. Makanya itu dibuktikan dengan pemimpin tertinggi. Ayatullah Ali Khamenei kan juga meninggal ketika serangan di 28 Februari. Nah kemudian apa sih yang membuat Iran itu kuat atau mampu bertahan? Selain tadi dibilang oleh Pak Agung tadi bahwa peluru kendalinya sudah membuktikan, bahkan terakhir serangan ke pangkalan Amerika Muwafaq as-Salti di Yordania. 3 jet tempur F-35 Amerika hancur dan 3 lagi rusak. Dan juga drone yang pesawat nirawak kamikaze Shahed 136 atau Aras itu kan juga terbukti ampuh, efektif. Nah yang lain adalah senjata pamungkasnya dukungan rakyat. Terakhir itu survei 21 sampai 24 Juli di seantero Iran oleh IRIB, itu hasilnya 75% rakyat Iran percaya bahwa untuk menyelesaikan konflik ini secara permanen, intinya harus membunuh Trump dan Netanyahu. Kan itu kemarin pas acara prosesi perkabungan kan banyak itu suara-suara itu. Nah yang kedua sekitar 77% itu mereka mendukung Garda Revolusi Islam Iran untuk tetap mengelola Selat Hormuz secara eksklusif. Artinya ini tidak sesuai dengan keinginan Trump. Nah 78% akan mendukung rezim yang sekarang dipimpin oleh Mujtaba Khamenei untuk terus melanjutkan perang. Kalau misalkan mereka diserang, itu mereka mendukung. 78% mendukung rezim yang berkuasa untuk melanjutkan perang. Nah yang menarik fenomenanya adalah
di tengah perang Iran ini banyak negara-negara, sejumlah negara-negara di Timur Tengah ini malah menjadi lebih dekat ke Israel secara kepentingan. Lebih dekat ke Israel. Iya, secara kepentingan gini, kita lihat pernah ada berita Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Kuwait. Itu berita dilansir oleh Times of Israel bahwa mereka sudah menyatakan mendukung Trump untuk melanjutkan perang dengan Israel. Terus kemudian di New York Times juga dalam percakapan telepon putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman sekaligus Perdana Menteri Saudi itu juga percakapan telepon pribadi dengan Trump juga bilang lanjutkan perang dengan Iran. Nah terus apalagi yang bikin dekat? Itu kan artinya kan mereka satu kepentingan bahwa Iran ini musuh bersama. Apalagi yang dilakukan Saudi ketika akhirnya melanggar gencatan senjata 2022 dengan menyerang kembali bandara Sana'a. Ini ada kaitannya dengan Iran ketika delegasi Al-Husiyun itu mau mendarat setelah pulang dari melayat jenazah Ali Khamenei di Teheran. Mereka pulang ternyata dilarang sama Saudi, akhirnya di landasan pacunya di bom itu tanggal 27. Sekitar tanggal 13 kalau tidak 13 Juli akhirnya mendarat di Hudaidah. Nah ini Al-Husiyun kan ini kan adalah proksinya Iran. Ini adalah istilahnya berperang dengan Saudi sejak Maret 2015 dan Saudi tidak. Makanya kita lihat kenapa akhirnya 6 negara Arab Teluk ini tidak berani melawan Iran. Karena terbukti Arab Saudi lawan Al-Husiyun di Yaman yang sudah memerintah di sana sejak 2014 itu aja tidak mampu. Dari 2015 sampai sekarang aja tidak mampu. Nah, jadi memang ada, terus kita lihat perkembangan lainnya adalah ketika Suriah, itu ada Presiden Suriah Ahmad Hussein Asyara dalam sebuah wawancara bulan lalu, akhir itu dia bilang bahwa kami ingin meraih kesepakatan perjanjian keamanan dengan Israel. Jadi banyak negara-negara di Timur Tengah, di tengah perang yang Iran sudah ini, jadi mereka malah ingin berdekatan dengan Israel. Kita tahu dengan UEA, Uni Emirat Arab, Israel mengirim baterai kubah besi, Iron Dome dengan tentaranya. Dan laporan terbaru dari Haaretz, itu Elbit System itu adalah perusahaan persenjataan swasta, produsen senjata swasta terbesar di Israel. Itu sudah mendapat kontrak, menawarkan kontrak kepada UEA untuk membeli atau menjual 15 pesawat nirawak Hermes 900. Harganya kalau tidak salah di kontrak itu satu unitnya 90 juta dan UEA kabarnya sudah siap untuk 15. Termasuk sistem-sistemnya itu nilai sekitar 1,3 miliar. Membujuk-bujuknya ya begitulah kurang lebih. Ya, artinya memang di sini kelihatan sekali bahwa ketika Palestina menjadi korban genosida, itu nggak ada tuh negara-negara Arab padahal tetangga. Mereka nyerang Israel. Jadi sekarang kelihatan warnanya. Kelihatan warnanya, posisi mereka kelihatan di perang Iran ini. Ini yang saya ingin tanyakan ke Pak Dian. Pak Dian, jadi kan kalau Trump tadi mendapat dukungan yang bertolak belakang dari warganya, tapi kalau tadi apa yang dikatakan oleh Mas Faisal, justru Trump ini didukung oleh negara-negara Timur Tengah, karena negara Timur Tengah hari ini berkiblat ke Israel dan justru berbalik menyerang Iran. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah benar seperti ini? Dan negosiasi ini akan seperti apa jadinya? Saya punya pandangan lain. Baik. Nah, sekarang kita lihat, mungkin yang diceritakan Mas Faisal dari sisi itu, bahwa negara Arab semakin dekat. Boleh lebih dekat mic-nya? Tetapi kenyataan juga menunjukkan di antara negara-negara Arab Teluk juga mulai terjadi keretakan. Kita bisa lihat Uni Emirat Arab dan Saudi berbeda pandangan, bertentangan pandangan di Yaman, di Sudan misalnya. Itu baru antara Arab Saudi yang paling kuat di Timur Tengah. Nah kalau sekarang katakan dia menyerang Iran di proksinya Iran di Irak, buat saya mengalihkan masalah dia bahwa dia punya musuh yang menjadi musuh bersama dengan Amerika. Tapi di Houthi di Yaman dia akan menghadapi Uni Emirat Arab. Jadi apa ya? Mencari alternatif seperti Trump mencari alternatif dengan mengatakan bisa mengalahkan, bisa menentukan, bisa menghancurkan. Nah, karena ada masalah ini belum ditambah sekarang keretakan itu adalah Oman semakin dekat dengan Iran. Kalau saya lihat. Nah, dari kenyataan ini saja menunjukkan apa? Dukungan terhadap Trump bukan hanya berkurang dari dalam negeri, bukan hanya berkurang dari Eropa, tapi juga dari keretakan negara Arab. Kalau saya melihat itu dalam konteks perang Iran ya, saya tidak melihat konteks tadi itu Abraham Lincoln segala macam tuh, ya kan? Tapi dalam konteks perang Iran ini menunjukkan Uni Emirat Arab berbeda. Uni Emirat Arab sudah capai, sudah tahu bahwa yang namanya Dubai mulai ditinggalkan ekspatriat itu bencana itu buat ekonominya gitu loh. Mau diteruskan lagi sampai kapan?
Nah, buat saya titik baliknya nanti November. Buat saya kalaupun Trump lolos dari impeachment, tetapi kenyataan menunjukkan Partai Republik juga mulai banyak ditinggalkan. Baik. Jadi kalau dia teruskan perang ini, ya mungkin paling lama ya pemilihan berikutnya dia nggak akan terpilih. Baik, Pak Dian, tapi apakah yakin November ini akan menjadi titik balik dengan karakter Trump tadi yang dikatakan Mas Tabrani yang tidak peduli lagi dengan siapapun, termasuk rakyatnya? Buat saya begini, kan tadi dibilang tuh frustrasi. Buat saya tanda frustrasi itu berarti dia udah waras tuh. Mempunyai rasa kecewa, takut dan segala macam. Nah kalau itu diteruskan dengan apapun yang terjadi pada November, apalagi kalau dia kalah Republik, kalau udah pasti fatal, dia pasti berhenti. Tapi kalau dia menang pun, dia tidak akan dapat mengingkari bahwa militer pun sudah jenuh dengan kebijakannya. Konsep-konsep kalau dibilang Republik itu senang dengan yang namanya military industrial complex, karena itulah hidupnya ekonomi Amerika. Buat saya kan dengan rusaknya sejumlah pesawat canggih F-35 menunjukkan teknologi dia nggak canggih-canggih amat gitu loh. Berarti dia harus mereformasi organisasi pertahanannya, organisasi pembuatan persenjataannya. Tidak lagi bisa dibilang kalau nanti kan seperti gelombang ya. Teori gelombang itu menyatakan F-16 sudah turun, sekarang F-22 dan F-35 sudah siap menggantikan, gitu kan? Ternyata kan nggak bisa hancur tuh Yordania tuh. Hancur tuh. Iya, oke. Artinya dia harus mereorganisasi Telat industri pertahanan. dalam kondisi saat ini. Dalam kondisi saat ini ya kita lihat nanti November itu. Tapi dia akan membuka mata dia gitu loh. Bahwa pada dasarnya kepentingan nasional harus diutamakan. Oke, saya ke Pak Sarki. Pak Sarki, singgung sedikit soal politik ya, bisa ya Pak Sarki. Ini kalau tadi dikatakan sepertinya Republik akan tergerus. Apalagi kita kaitkan sebetulnya dengan langkah Donald Trump di Iran yang hanya menghabiskan biaya, dana, alutsista dan lain sebagainya. Kalau dilihat tadi, Trump hanya memikirkan seorang Israel saja atau negara Israel semata. Ini berdampak nggak kepada politik, terutama nanti bulan November? Karena di sana kan politik di sana bukan politik uang ya. Orang nggak dibayar untuk milih, tapi kenyataan bahwa hidupnya membaik, dapat pekerjaan nggak. Kalau dia nggak dapat pekerjaan, harga lebih mahal begini, dia akan milih mana yang lebih mahal. Karena sekarang terbukti dari hasil poll terakhir, Trump itu yang simpati pada dia tinggal 32%. Itu yang saya bilang. Yang naik, yang tidak simpati menjadi 67 atau 60 berapa persen. Kemudian dari semua kata-kata inflasi, tingkat kepuasan terhadap ekonomi, tingkat kepuasan terhadap transportasi, semua di bawah 30%. Artinya Trump pada titik nadir paling bawah. Nah kalau sebagai presiden, yang mewakili representasi dari Partai Republik itu menunjukkan Partai Republik kan seperti dikatakan Pak Tabrani tadi udah beberapa kalah dalam pemilihan mungkin bukan pemilu selai, itu adalah pemilihan wali kota sudah kalah, itu banyak yang kalah karena untuk menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak suka dengan itu. Dan dari hasil survei itu menunjukkan memang menurun, dan kalau itu tidak diperbaiki, Trump itu kan biasanya percaya diri ya. Dia orang yang nggak percaya orang lain itu lebih pintar, dia paling pintar, dia jago. Tapi pada prakteknya selama jadi pengusaha, dia 3 kali bangkrut loh. Nah sekarang orang yang berani bangkrut, strategi ya? berarti dia mau membangkrutkan Amerika nggak? Ya mungkin kelihatannya begitu. Katanya make America great again gitu. Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Syarki. Bang Syarki, jadi kalau kita melihat bahwa survei kepercayaan, kepuasan terhadap Trump yang sudah menurun drastis, kemudian November ini ada pemilu wali kota atau pemilu sela. Nah ini bagaimana Trump kemudian harus membalikan itu semua? Trump ini memulai perang itu dengan tidak mengindahkan nasihat daripada penasihat militer, penasihat intelijen, menteri dalam negeri, menteri lainnya, menteri pertahanan, untuk perang dan mengikuti kemauan daripada Netanyahu dan David Barnea, Mossad itu, dia percaya itu. Karena dia punya konstituen beberapa. Konstituen yang pertama adalah tentu Partai Republik. Kedua, konstituen kedua adalah oligarki Amerika. Konstituen ketiga adalah pendukung Israel, yaitu lobby Israel AIPAC. Kemudian tentu dari Republikan dan Demokrat yang sama-sama pendukung Israel. Dan juga yang terakhir adalah para pengusaha luar negeri, yaitu Arab dan semuanya yang mendukung bisnisnya. Karena kita tahu bahwa prakteknya anaknya itu punya hubungan bisnis dengan banyak negara Arab dan termasuk di Indonesia juga kan. Nah, dia mengelola semua ini
dikaitkan dengan perang di Iran dengan manajemen menggunakan bukan manajemen Amerika. Ya. Jadi Amerika itu ditiadakan sama dia. Harusnya dia memanage Amerika menggunakan peralatan diplomasi, tapi korps diplomatik dibubarkan, menggunakan alat informasional dibubarkan, dia pakai medsosnya dia sendiri, alat militer dia bypass keputusan militer, dan alat ekonomi jelas dia tidak terlalu peduli ekonomi, yang penting untung minyak, untung saham, untung ini, dan yang paling penting adalah dalam mengelola militer itu harusnya Central Command memiliki deliberate planning dan critical action planning. Ya. Rencana yang yang terencana dan rencana darurat atau rencana kritikal. Semuanya harus dipikirkan baik-baik, ada pilihan option dalam menyerang ini. Dan Iran pada saat itu tidak ancaman, udah mau damai loh. Tetapi tiba-tiba jadi akhirnya pada saat memutuskan perang menyerang itu sama sekali tidak mengikuti konsep atau rencana penyerangan. Ya akibatnya karena itu tidak ada rencana dan tujuan objektifnya juga terlalu tinggi, jadi tampaknya akibatnya bubar jalan kan, berantakan, banyak yang dipecat, banyak yang ini, dan menimbulkan efek pada diplomasi, ekonomi segala macam, dan tidak terduga. Mereka sudah tahu Selat Hormuznya akan ditutup, tentara Amerika sudah tahu, tentara Amerika itu pintar-pintar kok. Masalahnya yang pintar itu malah dipecatin sama Donald Trump, yang penjilat-penjilatnya jalan terus, tapi ini dipecat juga kan sekarang. Nah itu yang terjadi, artinya ketidakmampuan Trump untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan tertinggi strategis Amerika untuk dengan perang, ya? hanya menggunakan dirinya yang tidak mau dibilangin sok pinter, dan dia hanya menggunakan kemampuannya untuk properti dan kemampuannya untuk mengelola bisnis judi yang juga bangkrut juga, itu digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak bisa menggunakan sistem manajemen yang bodoh ini. Itu yang terjadi. Baik. Saya ke Pak Tabrani. Pak Tabrani, melihat situasi Trump dan dalam negeri Amerika Serikat seperti ini menguntungkan Iran? Ya begini, sebenarnya Trump itu tuh memimpin Amerika tidak pakai American soul. Dia nggak pakai jiwa Amerika. Gitu. Jadi dia berperang, tapi pendekatan militer dia sudah salah. Kemudian pendekatan politiknya berantakan. Gitu. Kenapa? Karena ya kan politik itu kan perlu dinarasikan. Gitu. Dia melumpuhkan semua alat-alat yang bisa membantu Amerika. Misalnya USAID. USAID itu kan jiwa Amerika itu sebenarnya, membuat dia orang tergantung dengan Amerika. Oleh Trump dianggap ini merugikan. Ditutup. Banyak tuh karyawan pulang gitu. Kemudian diplomatnya itu tidak dipakai. Misalnya atasnya politik itu nggak dipakai. Apalagi duta besar. Jadi mau perang ini, itu diplomat nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi dia nontonnya kayak kita nonton di televisi gitu. Yang dipercaya Trump itu hanya beberapa orang. Yang pertama dirinya sendiri. Yang kedua Jared Kushner. Yang ketiga Witkoff. Yang keempat mungkin Marco Rubio. Gitu. Udah itu aja. Nah ketika itu kan negara kan nggak bisa diatur seperti itu. Gitu. Nah, itulah yang terjadi, yang dialami oleh Amerika sekarang. Dia bukan berarti Amerika itu bukan bangsa yang kuat, ya bukan bangsa yang lemah gitu. Dia kuat secara militer, tapi kan salah guna. Salah di pimpinan ini. Salah di pimpinannya. Jadi kacau dia. Baik. Gitu. Baik. Nah, saya ingin ke Bang Faisal. Bang Faisal ini menanggapi bahwa Trump yang salah dalam pengelolaan politik, kemudian ekonomi, apalagi strategi perang ya. Ya, saya kira Amerika akan belajar dari pengalaman buruk Trump ya. Saya kira kan sejak terjadi revolusi Islam Iran sampai sekarang kan itu pergantian presiden di Amerika udah beberapa kali, mulai dari Jimmy Carter dan seterusnya sampai Obama, George Bush, itu tidak satu pun yang berani menyerang Iran. Walaupun Iran dianggap ancaman karena Iran kan Republik Islam Iran kan menyatakan secara terbuka anti Zionis. Artinya kan di sana ada lobby Zionis yang kuat di Amerika, artinya juga anti Amerika dan bahkan tidak mau mengakui eksistensi Israel. Saya kira nanti presiden-presiden Amerika yang lainnya ya kapok akan belajar bahwa menyerang Iran itu adalah sebuah kesalahan. Baik. Yang hanya merugikan negaranya tentunya ya. Ya, bukan hanya merugikan negara, ini malah menghancurkan kredibilitas dan status Amerika sebagai negara superpower. Bayangin presiden dari sebuah negara superpower terus gabung dengan sekutunya, tapi tidak bisa menumbangkan negara yang sudah mereka coba lemahkan dengan embargo ekonomi maupun militer. Meskipun sudah 1979. Iya. Terus kemudian ini juga merusak bahwa status Amerika. Jadi status Amerika sebagai negara adidaya global juga hancur di tangan Trump. Trump ini yang membuat citra Amerika, pamor Amerika di dunia menjadi rusak. Pak Dian, jadi hanya jargon semata dong
make America great again gitu. Ya karena yang ngomongin Trump, siapa yang mau percaya? Kalau yang ngomong presiden lain mungkin ceritanya lain karena pendekatannya lain. Tapi saya tertarik tadi, kalau kita lihat ya, jujur saja, apa yang hendak dicapai oleh Trump tidak ada yang berhasil. Program nuklir Iran tetap jalan. Itu tema utama semua masalah ini. Program nuklir Iran. Tetap jalan. Tetap jalan. Tema kedua, Hormuz tetap dikuasai oleh Iran dalam artian lain bersama Oman tentunya. Iya, saat ini. Tapi yang dominan adalah Iran. Tapi yang disinggung Mas Faisal, saya mau tegaskan bahwa yang namanya perang dengan Iran ini, Amerika-Iran, telah merombak yang namanya tata geologi dunia. Karena selama ini hegemon negara-negara adidaya itu memang tidak terkalahkan. Memang sudah ada presidennya dimulai dari Lebih dekat Rusia, lagi mic-nya, Pak. dimulai dari Rusia yang ternyata juga tidak bisa sekejap menundukkan Ukraina. Tapi Rusia entitas lain yang selalu bikin masalah di dunia ini kan lebih banyak Amerika. Coba lihat data kita, perang dimanapun Amerika yang Ada di memulai situ, dan dia yang mencari gara-gara supaya terjadi perang dan keluar sebagai pemenang. Nah kali ini geopolitik Timur Tengah, makanya dalam satu diskusi yang saya hadiri itu kita katanya mau mengikuti perkembangan ke depan ini berdasarkan geopolitik yang saat ini terjadi. Geopolitiknya sudah berubah. Kita siap nggak berubah? Kalau geopolitik ini berubah tapi kita masih mau mengikuti si Trump, ya kita justru yang mau dibawa kemana? Nah, buat saya begini, kalau dibilang secara kasat mata, dunia tahu kok bahwa ternyata Iran tidak kalah, titik. Kalau dikatakan Amerika kalah, relatif hitungannya dari mana? Kalau kerugian duit, jelas tambah kalah dia. Tapi kalau dibilang seperti perang Vietnam tadi disinggung, perang ini bisa dibilang perang dengan Taliban Afghanistan juga kan berdasarkan perundingan. Dia mundur. Jadi rada terhormat lah gitu loh. Tapi dengan Iran itu kan menunggu. Kalau diserang dia balas, kalau Mau tidak apa lagi sih? Gitu mau misalnya. apa lagi. Jadi kalau dibilang sebenarnya posisi Iran sekarang kalau mau negara lain mungkin Amerika ya di pangkalannya akan dihabisi sekalian nih. Tapi Iran tidak melakukan itu. Itulah kebesaran hati Iran menundukkan Amerika yang seperti itu, yang orang bilang asimetris dengan kekuatan asimetris. Dan itulah menggeser dulu perhatian masyarakat dunia ya. Betul sekali. Ya, kita sudah mendapatkan poinnya dan kita akan melihat apakah klaim dari Trump yang tadi dikatakan sudah frustasi ini hanya sebatas klaim saja, Vi, atau memang negosiasi itu benar-benar disepakati oleh keduanya. Ya, ini memang sekarang lagi jeda begitu ya ibaratnya ya. Tapi kita tetap di dua sisi harus berakhir di pukul 22.00 ini, Ho. Ya, terima kasih buat para narasumber yang sudah hadir dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ada di studio. Akhir kata saya Arif Fadil dan saya Aditya Nugroho pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.